Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 175 Bang. Dengan kuat menahan rasa sakit yang membakar tulang yang ditularkan dari seluruh tangannya, Heimu mengatupkan giginya erat-erat. Kemarahan di hatinya melonjak. Cakar tangan yang tersegel di dalam es yang keras tiba-tiba memberikan kekuatan. Dengan ledakan, es keras yang membakar seluruh tangannya hancur berkeping-keping, memperlihatkan tangan hitam gelap di dalamnya. Meskipun es keras itu pecah, suhu yang sangat tinggi dari api pendingin tulang masih menyebabkan seluruh tangan Heimu bergetar. Gemetar hebat di bawah kulitnya yang hangus. Sumsum tulang yang membungkus dagingnya benar-benar hangus hitam. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya api pendingin tulang itu. Bajingan, api pendingin tulang? Ini lagi-lagi. Siapa sebenarnya ini bocah? Api surgawi lainnya di tubuhnya jelas hanya segumpal esensi. Namun, mengapa api dingin tulang ini begitu kuat? Heimu dengan cepat mengedarkan doki di dalam tubuhnya untuk menekan api dingin tulang itu terus mengikis lengannya. Di saat yang sama, dia merasakan perasaan serius di hatinya. Jika sebelumnya, Heimu benar-benar yakin bahwa dia bisa dengan paksa menekan Xiaoyan sebelum dia menggunakan api pendingin tulang. Dengan keterampilan yang telah dia kumpulkan selama 10.000 tahun terakhir, tidak akan sulit baginya untuk menghadapi Xiaoyan jika dia benar-benar menginginkannya. Namun, kesulitannya terletak pada kenyataan bahwa dia selalu takut pada tulang. Api dingin di tubuh Xiaoyan. Api dingin tulang ini akan selalu memberinya aura yang sangat berbahaya. Meskipun dia tidak tahu alasannya, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh bertindak sembarangan sebelum dia melihat kartu truf Xiaoyan yang sebenarnya. Namun, Heimu bukanlah tipe orang yang akan duduk dan menunggu kematian. Setelah hidup selama 10.000 tahun, kebanggaan dalam hatinya tentu saja cukup tinggi. Baginya, Xiaoyan adalah anomali paling besar di kalangan generasi muda. Meski begitu, ancaman yang dia berikan padanya masih sangat kecil. Keahliannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bocah manusia di depannya ini. Meskipun kekuatannya saat ini jauh lebih lemah dari sebelumnya, bukankah sikap orang kuat seperti ini? Kemarahan melonjak dalam hati Heimu. Dia segera mendengus dingin. Tangannya yang keriput tiba-tiba melintasi ruang di depannya. Ruang kosong itu tiba-tiba terkoyak oleh tangannya yang biasa ini. Xiaoyan, yang berada di dalamnya, juga muncul di depan Heimu. Sekilas, api dingin tulang di tubuh Xiaoyan menyebabkan mata Heimu sekali lagi fokus. Otot-otot di sudut matanya bergerak-gerak tanpa sadar. Namun, di saat berikutnya, tatapannya segera berbalik dan mengunci ruang di antara telapak tangan Xiaoyan. Di tempat itu, 5 api berwarna berbeda saling bertabrakan. Gesekan kecil itu seperti tumbukan petir, menciptakan semburan kembang api yang indah. Namun, bintik pecahan bintang dan percikan api itu dengan paksa menyebabkan ruang kosong di sekitar tangan Xiaoyan terus-menerus terkoyak. Saat melihat pemandangan ini, hati Heimu langsung terpana. Segera setelah itu, rasa dingin yang dalam langsung menyebar dari lubuk hatinya seperti rumput liar. Dari telapak tangan Xiaoyan, dia akhirnya merasakan aura yang telah dia tunggu-tunggu. Aura itu adalah kekuatan mengerikan yang menyebabkan dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan di dalam hatinya. Ketika dia dengan jelas melihat api dengan warna berbeda, sebuah batu menimbulkan ribuan gelombang di dalam hatinya. 5 api yang kuat itu adalah 5 jenis api surgawi yang asli. Ketika dia melihat tindakan Xiaoyan saat ini, sangat jelas bahwa dia berencana untuk sepenuhnya menggabungkan kelima jenis api surgawi ini bersama-sama. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah dia sudah gila? Meskipun energi asal yang dimiliki kelima jenis api surgawi ini jauh lebih lemah daripada api surgawi yang sebenarnya, api surgawi tetaplah api surgawi. Itu adalah keberadaan yang menakutkan yang tidak dapat digoyahkan oleh siapapun di dunia ini. Api surgawi individu sangat arogan. Meskipun semuanya adalah api, mereka tidak cocok seperti api dan air. Tidak ada yang bisa menoleransi satu sama lain. Fakta bahwa tubuh Xiaoyan mampu menampung begitu banyak jenis api surgawi adalah perbedaan yang sangat besar dibandingkan dengan Heimu. Ketika dia melihat tindakan Xiaoyan saat ini, meskipun dia adalah iblis tua yang telah hidup selama 10.000 tahun, dia masih merasa sangat terkejut. Namun, dia segera pulih, terlepas dari apakah keterampilan Do yang digunakan Xiaoyan saat ini adalah nyata, atau apakah Xiaoyan berhasil menggunakannya. Kekuatan liar dan kekerasan di telapak tangan Xiaoyan disatukan olehnya. Berhasil atau tidak, itu masih merupakan ancaman yang sangat besar baginya.
Terlepas dari apakah dia berhasil atau tidak, dia harus menghentikan Xiaoyan untuk melanjutkan. Saat dia memikirkan hal ini di dalam hatinya, ekspresi kejam tiba-tiba muncul di wajah serius Heimu. Menghadapi sebuah pikiran melewati hatinya dan pusaran di dalam tubuhnya, yang awalnya berwarna hijau, telah berubah menjadi warna hijau tua di bawah kendali Heimu. Pada saat ini, mengikuti perputaran hati Heimu, sisa Doki sepenuhnya melonjak ke dalam berbagai jalur ki lebar di dalam tubuh Heimu. Setelah itu, ia mengikuti jalur ki dan keluar dari tubuhnya, menggumpal menjadi baju besi Doki berwarna hijau tua di permukaan tubuh Heimu. Selama api dingin tulang di permukaan tubuh Xiaoyan masih ada, itu adalah ancaman yang sulit dihadapi oleh Heimu. Oleh karena itu, untuk menghentikan api surgawi yang tampaknya berbahaya, namun stabil, liar, dan ganas di telapak tangan Xiaoyan, dia benar-benar berusaha keras. Namun, setelah melakukan semua ini, Heimu tampaknya tidak merasa nyaman. Tangannya, yang terbakar hingga berlumuran darah, terbalik di udara dan botol giok muncul di tangan Heimu. Tanpa ragu-ragu, Heimu tiba-tiba mengepalkan tangannya dan botol giok di tangannya pecah dengan suara bang. Segera, sekelompok cairan misterius hitam pekat menempel di tangan Heimu dan dengan cepat menyebar, melingkari seluruh lengannya. Segera setelah itu menutupi seluruh tubuhnya. Heimu juga menghembuskan nafas panjang saat dia merasakan perasaan dingin yang ditransmisikan dari tangannya, yang berulang kali dibakar oleh api surgawi. Segera setelah itu, tatapannya yang seperti pisau menatap Xiaoyan. Bocah brengsek, aku tidak menyangka kamu punya begitu banyak api surgawi di tubuhmu. Namun, karena kamu sangat suka bermain api, diri terhormat ini akan membiarkanmu bermain api dan membakar dirimu sendiri. Sebelum suaranya terdengar, tubuh Heimu sudah menghilang dari tempat aslinya. Tangannya, yang ditutupi oleh cairan kental hitam pekat, meraih perut Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan mendapat bantuan teknik do ketangkasan kelas manusia seperti langkah absolut langit, Heimu yang telah melepaskan seluruh kekuatan pada akhirnya terlalu kurang. Tubuh Xiaoyan baru saja menghindar ketika tangan Heimu dengan cepat mengikuti dan meraih perut Xiaoyan. Meskipun dia telah menghindari sebagian besar, api surgawi yang melindungi tubuhnya juga dengan kuat terpisah. Cakar tangan hitam pekat mengkilat itu dengan kejam merobek pinggang Xiaoyan. Ledakan sonik yang menusuk telinga menyebar. Api surgawi putih pekat di pinggang Xiaoyan dipisahkan secara paksa, memperlihatkan sisik-sisik yang berisi cahaya ungu keemasan di bawahnya. Pada saat ini, 5 bekas cakar hitam seperti tinta muncul di pinggang Xiaoyan bersama dengan sedikit bekas darah. Sisik-sisik yang berisi cahaya ungu keemasan di sekitar bekas cakar sebenarnya sedikit terkorosi oleh cairan kental hitam pekat yang menutupinya. Jelas sekali, cairan kental hitam pekat itu sangat beracun. Namun, beruntunglah Xiaoyan yang memiliki api pendingin tulang yang melindungi tubuhnya, benar-benar kebal terhadap racun yang menakutkan ini. Tentu saja, di sisi lain, Xiaoyan tidak berani meremehkan hal ini. Fakta bahwa ia mampu secara paksa memisahkan api dingin tulang sudah cukup untuk membuat Xiaoyan menganggapnya serius. Saat berikutnya, saat tangan Heimu dengan cepat mencakar ke kiri, api surgawi putih pekat juga menerkam ke depan. Setelah mengeluarkan sedikit suara cici, ki hitam keabu-abuan terbang keluar dari api surgawi. Melihat Heimu lagi, api dingin tulang putih pekat tanpa henti menerkam ke depan setelah dia baru saja menarik cakar tangannya yang ditutupi dengan racun hitam pekat. Api surgawi yang awalnya menempel di cakar tangannya, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Suara cici yang seperti digoreng langsung terdengar. Bajingan, pergilah. Api surgawi yang membara dengan ganas menyebabkan Heimu, yang berada di bawahnya, merasakan sakit yang tiada tara. Dia menjerit marah dan doki di dalam tubuhnya melonjak. Segera, seluruh tubuh Heimu bergetar hebat. Doki yang baru saja keluar dari tubuhnya tiba-tiba meledak, menyebarkan api dingin tulang sepenuhnya. Saat itulah dia sekali lagi melihat Xiaoyan dengan rasa takut yang masih ada di hatinya. Pada saat ini, Xiaoyan memanfaatkan celah ketika Heimu direcoki oleh api dingin tulang untuk melepaskan langkah kepunahan langit. Dengan sekuat tenaga, tubuhnya telah mundur puluhan ribu kilometer. Pada saat ini, pancaran api pada 5 kelompok api surgawi dengan warna berbeda di tangan Xiaoyan akhirnya mulai menyatu secara perlahan di bawah kendali Xiaoyan. Hati Heimu langsung sangat terkejut saat melihat ini. Namun, segera, itu berubah menjadi seruan eksplosif yang dipenuhi dengan niat membunuh. Tubuhnya sekali lagi melintas dan ruang kosong puluhan ribu kilometer langsung dilalui olehnya. Jeritan serak dan keras keluar dari tenggorokan Heimu. Cakar tangannya tertekuk dan doki di dalam tubuhnya dengan cepat berkumpul di cakar tangannya. Warna darah di wajahnya juga dengan cepat berubah pucat saat ini. Jelas sekali,
Serangan berikutnya pastinya tidak lebih lemah dari telapak tangan yang menghancurkan hati. Cakar penangkap surga. Teriakan eksplosif terdengar. Cakar tangan Heimu sudah mencengkeram Xiaoyan dari kejauhan. Sesaat kemudian, ruang kosong dalam radius 1000 kilometer tiba-tiba meledak. Cakar tangan yang tak terlihat muncul di ruang kosong. Cakar tangan itu jatuh dan dengan keras meraih Xiaoyan. Pada saat ini, ruang kosong yang awalnya ilusi bahkan lebih tajam daripada ujung pisau. Hanya dalam sekejap, Xiaoyan sudah tersegel seluruhnya. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mundur. CK. Mati, mati. Pada akhirnya, kamu hanyalah manusia nakal. Bagaimana kekuatanmu bisa bersaing dengan diri terhormat ini? Bahkan jika kamu memiliki api surgawi yang melindungi tubuhmu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ini yang mulia tidak akan bisa melakukan apapun padamu? Melihat Xiao yang telah disegel oleh cakar penangkap surga ini, sudut mulut merah Heimu terbuka menjadi sebuah senyuman sedingin es yang haus darah. Cahaya merah keluar dari kedua matanya seperti pelangi. Ekspresinya saat dia menatap Xiaoyan menjadi semakin bersemangat. Seolah-olah dia sudah melihat kematian menyedihkan Xiaoyan. Sepasang mata api indah Xiaoyan menatap tajam ke arah cakar tangan yang masuk. Kekuatan yang terkandung di dalamnya adalah sesuatu yang bahkan dia tidak mampu untuk mengatasinya. Dia yakin jika dia tersentuh sedikit pun olehnya, kemungkinan besar tubuh fisiknya, yang telah dia latih dengan susah payah, akan lumpuh total. Tidak hanya itu, ia juga akan mengalami luka parah. Pada saat itu, kemungkinan besar dia hanya akan berada di bawah kekuasaan Heimu. Dengan pemikiran ini, hati Xiaoyan segera menjadi sangat cemas. Penggabungan 5 kelompok api surgawi di telapak tangannya juga secara diam-diam dipercepat tanpa ada yang menyadarinya. Namun, Xiaoyan saat ini bukan lagi anak nakal yang mudah dan tidak berpengalaman seperti dulu. Meskipun situasi di depannya sangat mendesak, dia sangat jelas dalam hatinya bahwa semakin putus asa situasinya, semakin dia harus tetap tenang. Jika kekuatan menakutkan dari cakar penangkap surga ini benar-benar menyebabkan pikirannya menjadi tidak stabil, serangan balik dari api surgawi juga akan mengakibatkan kematiannya. Oleh karena itu, alih-alih mengkhawatirkan cakar penangkap surga di depannya ini, lebih baik dia dengan sepenuh hati fokus mengendalikan dan menggabungkan api surgawi di telapak tangannya. Mungkin, dia masih punya kesempatan. Kalau tidak, dia pasti akan mati tanpa tempat penguburan hari ini. Oleh karena itu, dia harus berhasil dalam penggabungan hari ini. Keberhasilan atau kegagalan semua ada di tangannya. Tatapan Xiaoyan menatap tajam ke 5 kelompok api surgawi di tangannya. Kekuatan spiritual yang menakutkan langsung menyapu seperti badai. Kekuatan spiritual yang tak terlihat dengan cepat melilit 5 kelompok api surgawi dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjaga keseimbangan di antara mereka. Mungkin karena momen kritis inilah kekuatan spiritual Xiaoyan sebenarnya sedikit meningkat. Hal ini memungkinkan dia untuk lebih mengontrol keseimbangan antara 5 kelompok api surgawi. Penggabungan 5 kelompok api surgawi secara alami menghabiskan banyak doki. Terlebih lagi, Xiaoyan ingin dengan sepenuh hati mengendalikan api dingin tulang. Kelelahan dokinya sangat menakutkan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, Xiaoyan merasakan doki di tubuhnya telah benar-benar habis. Kelelahan yang berasal dari jiwanya menyapu seluruh tubuhnya. Namun, dia tahu bahwa pada saat ini, dia pasti tidak bisa rileks sedikit pun. Api surgawi, bergabunglah untukku. Gigi Xiaoyan tiba-tiba menggigit ujungnya. Dari lidahnya, rasa sakit yang hebat menyebabkan Xiaoyan segera memulihkan kejernihan pikirannya. Segera, dia mengatupkan giginya erat-erat. Otot-otot di seluruh wajahnya menegang saat ini. Setelah itu, raungan rendah dan dalam seperti binatang keluar dari tenggorokan Xiaoyan. Pada saat ini, ada ekspresi agak ganas di wajahnya yang kaku. Setelah omannya terdengar, tangannya tiba-tiba saling menampar. Saat nyala api meledak, sisik naga ungu emas di tangan Xiaoyan tanpa sadar terkoyak. Darah segar seperti ular kecil yang melingkar dan mengalir di lengan Xiaoyan. Beberapa pembuluh darah ungu emas samar di dalamnya juga diam-diam bergabung ke dalam lengan Xiaoyan setelah bersirkulasi satu kali. Pada saat berikutnya, setelah nyala api tersebar, perasaan misterius segera berdesir di dalam hati Xiaoyan. Itu seperti naga bertanduk di kolam. Muncul dan menghilang. Muncul dan menghilang. Pada saat ini, teratai api 5 warna yang sangat indah perlahan muncul di depan Xiaoyan. Teratai api 5 warna berputar perlahan. Namun, setelah perputaran teratai api, ruang sekitar 10.000 kaki di sekitarnya berulang kali terkoyak. Kosong. Kegelapan. Pada saat yang sama, suhu yang sangat tinggi menyebar ke seluruh ruang misterius. Ruang tak berujung benar-benar terdistorsi saat ini. Pada saat ini,
Seolah-olah hari kiamat telah tiba. Melihat teratai api 5 warna melayang di depan Xiaoyan, wajah Heimu yang berada di dekatnya tanpa sadar bergerak-gerak hebat. Perasaan teror muncul dari lubuk hatinya seperti air banjir. Xiaoyan menatap ekspresi ketakutan Heimu dengan jijik. Akhirnya, senyuman lega terlihat di wajah pucatnya. Segera, kedua tangannya didorong ke depan dengan seluruh kekuatannya. Di saat yang sama, mulutnya berusaha sekuat tenaga untuk berteriak. Budiha, kemarahan, api, teratai. Bab ke-176. Teratai api 5 warna yang indah, bagaikan sebuah karya seni yang sangat indah. Penampilannya yang cantik membuat hati seseorang menjadi mabuk. Namun, pada saat ini, teratai api yang tampaknya tidak berbahaya ini tiba-tiba mulai bergetar saat ia terbang. Inci demi inci, ruang kosong itu seperti tangga menuju surga. Itu berulang kali runtuh mengikuti arah terbangnya teratai api. Satu lapisan lainnya di sisi yang berlawanan. Cakar penangkap surga, yang juga dipenuhi dengan aura yang mengesankan, juga mengguncang seluruh ruang kosong. Ruang yang gelap dan kosong berulang kali dikompres dan dipadatkan. Tampaknya kental saat berubah menjadi cakar binatang yang menjulang ke langit. Ia merobek ruang kosong dan dengan marah mencakar api teratai Buddha marah di kejauhan. Teratai api, yang tampaknya hanya seukuran wastafel, tampak seperti setitik debu yang sangat kecil bila dibandingkan dengan cakar besar yang menjulang tinggi ke langit. Hal ini menyebabkan seseorang tanpa sadar memiliki ilusi bahwa seseorang tidak dapat membandingkannya. Xiaoyan tak berdaya menahan angin menakutkan yang datang langsung. Wajah pucatnya terdistorsi oleh desiran angin saat ini. Anginnya sangat dingin, menyebabkan pernapasannya menjadi semakin sulit. Pada saat ini, doki di dalam tubuhnya sangat kurang. Dia benar-benar tidak bisa mengabaikan angin yang menakutkan ini. Jika terjadi di waktu lain, kemungkinan besar angin seperti ini akan mengalami kesulitan bahkan mendekati 1000 kaki. Tentu saja, kondisi Heimu tidak jauh lebih baik jika dibandingkan. Lebih dari separuh lapisan cairan lengket hitam pekat di permukaan tubuhnya telah menghilang. Aura di tubuhnya juga sangat lemah. Bahkan tubuhnya tanpa sadar sedikit bergoyang ketika angin datang menyerang. Kunci kemenangan pertempuran ini adalah api teratai Buddha marah dan cakar penangkap surga yang akan bertabrakan pada saat ini. Xiaoyan dengan kuat menahan gelombang kelelahan dan ketidakberdayaan yang terpancar dari tubuhnya. Dia dengan kuat menopang tubuhnya yang jatuh. Matanya yang hitam pekat menatap tajam ke arah teratai api yang berputar perlahan. Tenggorokan kering Xiaoyan bergulung dengan keras. Detak jantungnya juga meningkat pesat saat ini. Pada saat ini, bahkan dengan karakternya, dia tanpa sadar merasa sangat cemas karena situasi pertempuran saat ini. Dia secara alami menyadari kekuatan Buddha's Fiery Lotus. Terlebih lagi, teratai api Buddha kali ini dapat dikatakan sebagai yang terkuat yang pernah ia keluarkan. Tentu saja tidak perlu meragukan kekuatannya. Namun, Heaven Capturing Claw milik Heimu juga merupakan teknik do kelasi dengan kekuatan yang mengerikan. Meskipun kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan saat itu, teknik do kelasi masih merupakan teknik do kelasi. Kekuatan pencegah dari teknik do ditampilkan dengan jelas. Menggunakan teknik do kelas manusia Xiaoyan untuk melawannya menyebabkan hati Xiaoyan menjadi sangat khawatir. Di sisi lain, kegelisahan di hati Heimu tidak kalah dengan hati Xiaoyan. Kekuatan liar dan ganas dari api teratai Buddha marah bergabung dengan 5 jenis api surgawi. Kekuatan destruktif semacam itu menyebabkan jantungnya berdebar meskipun jaraknya sangat jauh. Meskipun Heaven Capturing Claw miliknya adalah teknik do kelasi yang bermartabat, kekuatannya saat ini tidak dapat dibandingkan dengan saat itu. Bagaimana dia bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari teknik do kelasi? Sudah lumayan kalau bisa melawan teratai api ini. Mustahil baginya untuk membunuh Xiaoyan di saat jantungnya berdebar kencang. Hati Heimu juga sangat terkejut. Sepertinya teknik do kelas manusia biasa tidak bisa dibandingkan dengan teknik do yang menakutkan. Dengan cara ini, apakah teratai api ini setidaknya merupakan teknik do tingkat tinggi kelas manusia? Bocah bandi kecil sebenarnya mampu memiliki teknik do tingkat tinggi kelas manusia. Bahkan di zaman dahulu, tidak banyak faksi yang bisa memiliki kekayaan sebesar itu dari generasi muda. Siapa orang di balik bocah ini? Pada saat ini, hati Heimu menjadi cemas sekali lagi. Ada juga keraguan di dalam hatinya. Tidak apa-apa jika Xiaoyan hanyalah seorang praktisi tunggal. Namun, jika ada faksi di belakangnya, itu pasti akan menjadi orang yang menakutkan, yang bahkan dia harus menjaga jarak aman. Jika faksi semacam itu, saat Xiaoyan meninggal, pembunuhnya akan dapat ditentukan menjadi Heimu. Pada saat itu, kemungkinan besar dia akan kesulitan melarikan diri dari musibah ini. Namun, dia sudah mengambil tindakan.
Bahkan jika dia melepaskan Xiaoyan saat ini, tidak akan ada hasil yang baik. Mengapa tidak pergi jauh-jauh? Bagaimanapun, akan ada hasil yang sama apakah dia membunuh Xiaoyan atau tidak. Tentu saja, dia tidak akan melepaskannya. Saat dia memikirkan hal ini, ekspresi kejam langsung terlihat di mata gelap Heimu. Langsung, tatapannya menatap Xiaoyan. Niat membunuh di matanya berangsur-angsur menjadi lebih padat. Saat Xiaoyan merasakan ekspresi di mata Heimu, teratai api yang indah di udara bertabrakan dengan keras dengan cakar besar dengan aura yang menakutkan. Saat teratai api perlahan berputar, teratai emas terluar kelopak bunga teratai diam-diam terpisah dari tubuhnya dan melayang di sekitar teratai api. Lingkaran demi lingkaran riak api emas menyebar, berubah menjadi tirai api yang menutupi seluruh ruang. Saat riak menyebar, mereka dengan paksa diblokir di ruang kosong dalam jarak 100 mil. Itu seperti penghalang tak terlihat yang menyelimuti seluruh ruang kosong yang ditutupi oleh tirai api. Di mata Xiaoyan, cakar besar Lingtian akhirnya mencapai ke bawah. Di depannya, teratai api yang tampak seperti setitik debu. Tampaknya berada dalam bahaya. Kemungkinan besar ia akan terkoyak oleh angin astral menakutkan yang datang menekannya dalam sekejap. Namun, dibandingkan dengan imajinasi ini, kekuatan teratai api bahkan lebih menonjol. Dengan terhalangnya tirai api surgawi yang menyebar juga tersebar, berubah menjadi gumpalan api yang perlahan menghilang ke udara. Setelah menerobos tirai api, Heaven Capturing Call tampak semakin arogan. Tekanan yang mengerikan menembus kehampaan. Banyak badai spasial berwarna perak terang keluar dari kedalaman kehampaan seperti ketajaman bilah pedang. Mereka menarik ke segala arah di ruang ini. Sekilas menyebabkan seseorang bergidik ketakutan. Kekuatan yang dimiliki oleh badai spasial yang liar dan ganas adalah sesuatu yang bahkan Kaisar Ban Bintang satu pun tidak akan berani mengabaikannya dengan mudah. Dari kelihatannya, sebelum badai luar angkasa yang liar dan dahsyat itu menimbulkan malapetaka, badai tersebut akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan menakutkan dari cakar penangkap surga. Kekuatan dunia hanyalah hiasan pada saat ini. Teror teknik doklasi ini terlihat jelas. Tentu saja, saat badai spasial berkecamuk, secara alami ada beberapa pilar energi terang yang menyapu ke arah teratai api. Dari kelihatannya kekuatannya yang menakutkan, nampaknya ia ingin menghancurkan teratai api dalam sekejap. Dibandingkan dengan itu, kekuatan teratai api bahkan lebih besar. Kelopak bunga teratai yang tersebar di sekujur tubuhnya perlahan berputar. Kelopak bunga teratai yang tampak tipis itu, seperti bilah tajam saat diputar. Banyak retakan spasial yang hampir tidak terdeteksi muncul di ruang tak kasat mata saat mereka berputar perlahan. Retakan kecil tersebut terjalin satu sama lain secara tidak teratur, tampak seperti jaring yang sangat kecil. Namun, ketajamannya adalah sesuatu yang bahkan beberapa baja dewa terkenal di benua itu mungkin akan tampak seperti tahu di depannya. Di hadapan perisai tak kasat mata ini, beberapa badai spasial yang terang itu secara alami tidak mampu menciptakan gelombang apapun. Hanya dengan satu pertukaran, badai spasial ini, yang bahkan harus diwaspadai oleh Kaisar setengah bela diri bintang satu, hancur dengan satu serangan. Suara pecah kaca bening terdengar pelan, menyusul penyebaran riak spasial tak kasat mata lainnya. Suasana di dalam ruangan ini tiba-tiba menjadi tegang. Kelopak bunga teratai yang melayang di sekitar teratai api tiba-tiba bergetar hebat saat suara itu keluar. Gelombang demi gelombang energi api yang melonjak menyapu seperti gelombang laut yang bergejolak. Hanya dalam sekejap, kumpulan api menakutkan berukuran 1000 kaki berdiri di ruang kosong seperti matahari. Cahaya api yang menyilaukan melesat ke segala arah, menyerang jauh ke dalam ruang kosong. Api panas yang membakar berkobar di ruang kosong. Di bawah tatapan mata telanjang, ruang gelap dan kosong tampak seperti sekelompok cairan kental. Sekilas, pandangan seseorang terhalang oleh ruang kosong di depannya. Tidak mampu melihat ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Sebaliknya, di saat kelopak teratai berubah, cakar tangan Lingtian juga menjadi semakin kokoh. Gelombang kabut hitam pekat membubung, berubah menjadi panah tajam di ruang kosong. Dengan kilatan dingin yang menggigit, mereka diarahkan langsung ke teratai api. Kabut hitam naik. Hanya dalam sekejap, seluruh ruang kosong dipenuhi panah tajam yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, jumlah anak panah yang tak ada habisnya ini seperti banyak ular berbisa berwarna hitam pekat. Taring tajam beracun mereka dengan tidak sabar menatap teratai api. Seolah-olah mereka akan merobek teratai api dalam sekejap mata jika cuaca berubah. Pada saat berikutnya, kumpulan anak panah hitam besar telah mengelilingi teratai api sepenuhnya. Teratai api dikelilingi oleh anak panah. Pada saat ini, bahkan cahaya api menyilaukan yang sangat dia banggakan telah terkubur seluruhnya. Bersambung ke bab selanjutnya.